Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ariska Effendi dan rekan saya Yunta Wulandari. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang media pembelajaran online menggunakan aplikasi Edmodo dan PowerPoint interaktif. Simak terus videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Edmodo. Apa sih Edmodo itu? Mungkin Edmodo sudah tidak asing lagi untuk kita sering menjumpai dalam pembelajaran online. Edmodo adalah salah satu wahana komunikasi antara guru dan murid yang bertujuan untuk mempermudah interaksi antara murid satu dengan yang lain dengan pantauan langsung oleh seorang guru. Di sini Edmodo juga bisa mempermudah orang tua dalam memantau anaknya. Jadi bagaimana perkembangan anaknya bisa dipantau lewat Edmodo ini. Oke, kita langsung ke materinya. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi aljabar kelas 7. Sini udah ada materi dan kuis 1 aljabar. Edmodo ini bisa kita menyisipkan berbagai media. Ada media PowerPoint, Word, video, gambar, dan lainnya. Ini salah satu media menggunakan PowerPoint. Oke, ya. Setelah media terbuka, kita bisa melihat langsung materinya. Aljabar. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah aljabar. Di sini peta konsep mengenai 1. Mengenal aljabar. 2. Unsur-unsur dalam aljabar. 3. Operasi hitung aljabar. 4. Contoh soal dan pembahasan. 5. Mengenal PowerPoint. 6. Cara penggunaan. Kita masuk ke pengertian aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar adalah salah satu cabang matematika yang ditemukan oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Aljabar telah mulai digunakan oleh matematikawan di sekitar 3.500 tahun di masa peradaban Mesopotamia. Istilah aljabar pertama kali muncul dalam buku karangan Al-Khwarizmi yang berjudul The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Kedua, kita akan membahas unsur-unsur dalam aljabar. Apa aja sih dalam unsur-unsur dalam aljabar itu? Nah, di sini kita mempunyai unsur-unsur 1 variabel, 2 suku, 3 koefisien, 4 konstanta. Kita akan bedah satu-satu. Yang pertama, variabel. Variabel adalah pengubah atau lambang yang mewakili suatu bilangan. Contohnya, variabel X dan Y pada 5X plus 2Y. 2. Suku. Suku adalah nilai yang menyusun suatu bentuk aljabar, baik berwujud variabel, koefisien, maupun konstanta. Suku memiliki beberapa macam, diantaranya 1. Suku 1 atau tidak memiliki tanda operasi hitung atau selisih, contohnya 3x, 4y kuadrat, dan 5p. B. Suku 2 terdapat satu tanda operasi hitung atau selisih, contohnya 4x plus y, x plus y plus 5. 3. Koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku berupa suatu bilangan yang menempel pada variabel. Misalnya 3x, maka 3 adalah koefisiennya. 4. Konstanta. Konstanta merupakan suku pada aljabar yang tidak memuat variabel, hanya berupa bilangan saja. Jadi konstanta ini berdiri sendiri tanpa ada temannya. Contohnya pada aljabar 3x plus 8, maka 8 adalah konstantanya. Baik, selanjutnya
Penjelasan selanjutnya tentang operasi hitung aljabar akan dijelaskan oleh rekan saya Yunita Wulandari. Teman-teman, saya akan membahas untuk kelanjutan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah operasi hitung aljabar. Operasi hitung aljabar terdiri dari 4, yaitu penjumlahan bentuk aljabar, pengurangan bentuk aljabar, ketiga penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar menurut lajur atau kolom suku, yang keempat ada perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, untuk penjumlahan bentuk aljabar, syarat suatu aljabar bisa dijumlahkan adalah suku-sukunya harus sejenis. Jadi syarat utama dari penjumlahan bentuk aljabar adalah suku-sukunya harus sejenis. Yang kedua, operasi pengurangan aljabar bisa dilakukan jika suku-sukunya sejenis. Sama seperti penjumlahan bentuk aljabar, pengurangan bentuk aljabar juga memiliki syarat utama, yaitu suku-sukunya harus sejenis. Yang ketiga ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar menurut laju atau kolom suku sejenis. Susunan suku-suku aljabar sesuai dengan variabel yang sejenis, sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Untuk variabelnya harus sejenis juga ya. Yang keempat ada perkalian bentuk aljabar. Berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan hanya bisa diselesaikan jika suku-sukunya sejenis. Untuk operasi perkalian ini dapat diselesaikan baik sukunya sejenis maupun tidak sejenis. Pada aljabar, simbol perkalian ditulis dengan bentuk X, titik, ataupun hanya dipisah dengan tanda kurung saja. Operasi perkalian bentuk aljabar bisa kita selesaikan menggunakan metode distributif. Jadi untuk perkalian ini ada dua macam ya. Untuk perkalian pertama itu ada perkalian aljabar antara suku 1 dengan suku 2. Jadi menurut metode distributif, tinggal mengalihkan A terhadap B dan A terhadap C. Distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan bisa dilihat contohnya A kali B tambah C sama dengan A kali B dan ditambah A kali C. Untuk pengurangan A kali B minus C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Yang selanjutnya adalah perkalian aljabar antara suku 2. Kurang lebih konsepnya sama dengan poin A ya. Untuk perkalian antar suku 2 menggunakan metode distributif. Kita kalikan aja A terhadap C dan A terhadap D, B terhadap C dan B terhadap D. Seperti contohnya untuk dalam kurung A tambah B, selanjutnya dalam kurung C tambah D. Untuk cara pengaliannya A kali C tambah A kali D dan B kali C ditambah B kali D. Selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasan. Kita ambil untuk yang penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk contoh soalnya di sini ada penjumlahan dan pengurangan 5A negatif 2B ditambah 6A plus 4B min 3C sama dengan 5A tambah 6A min 2B ditambah 4B plus 3C. 5 plus 6 kali A ditambah minus 2 tambah 4 kali B dan 3 kali C. Hasilnya yaitu 11A ditambah 2B plus 3C. Untuk selanjutnya kurangkan 9A min 3 dari 13A tambah 7 ya. Untuk di dalam kurung 13A tambah 7 karena dikurangkan 9A minus 3 dan tinggal dihilangkan kurungnya saja, terus diurutkan sesuai dengan variabelnya. 13A dikurangi 9A plus 7 plus 3. Jadi hasil akhirnya adalah 13 kurangi 9 sama dengan 4A plus 10. Mohon maaf ini hasil akhirnya kurang ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan PPT interaktif ini ya. Untuk pembuatan PPT interaktif sendiri ini dibuat dari PowerPoint. Seharusnya saya mau pakai Prezi, tapi karena berbayar saya hanya mau menggunakan PowerPoint
karena di sini bisa didapatkan offline dan tidak berbayar. PowerPoint merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft yang diperuntukkan sebagai media presentasi. Pada dasarnya, banyak media presentasi yang saat ini dikembangkan oleh vendor-vendor lain, kayak Prezi, terus Canva, dan lain-lain. Meski begitu, PowerPoint tak kalah bersaing. Aplikasi ini dianggap sebagai salah satu aplikasi yang sangat friendly bagi penggunanya, karena penggunaannya sangat mudah, bisa offline atau online, dan paling utama gratis. Yang selanjutnya adalah cara penggunaan untuk PowerPoint ya. Cara penggunaan PowerPoint bisa dibuka aplikasi Microsoft PowerPoint, pilih varian slide pada icon new slide. Jadi new slide ikonnya ada di kiri atas di bagian home. Terus variasikan setiap slide dengan background yang berbeda tersedia di desain, atau bisa juga dikreasikan sendiri. Bisa dikreasikan dengan bentuk shapes atau foto yang lain, atau gambar download, template, dan lain-lain, terserah. Jadi agar lebih menarik aja. Untuk yang keempat, tambahkan teks, gambar, video, atau lain-lain ke dalam slide dengan menekan insert. Jadi kalau dibutuhkan gambar atau video, bisa tekan insert. Nanti di situ ada icon gambar gitu, nanti diklik aja itu untuk memasukkan video atau gambar. Yang selanjutnya bisa pilih animasi slide atau teks pada dan gambar dengan menekan transition. Jadi transition ini untuk transisi antar slide. Jadi nanti ada animasi antar slide itu bisa berubah-berubah gitu, itu ada di transition. Yang untuk teks atau gambar bisa pakai animation. Yang keenam ada save project yang kamu buat dan selesai. Jadi kalau seumpama udah diedit semuanya, udah dianimasi juga, bisa di save, nanti di save di PC kalian, nanti bisa dipresentasikan. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau seumpama ada kesalahan kata atau perbuatan, dan terima kasih sudah menyimak video kali ini. Saya akan tampilkan untuk full slide-nya ya. Terima kasih.